Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkir wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah yang saya cintai di kelas 7, tentunya saya selalu senantiasa mengucapkan salam sehat dan tetap semangat buat kalian. Meskipun kita masih belajar jarak jauh PJJ dan kita belum tatap muka atau PTM, pembelajaran tatap muka. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya kita akan lanjutkan pelajaran kita seni budaya di kesempatan ini. Dan jangan lupa tekan tombol tanda jempol sebagai sebuah tanda kehadiran di link YouTube ini. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 10 saat ini. Bagian ketiga adalah pola ragam hias. Kemarin kita sudah bahas bagaimana motif-motif ragam hias kita bahas. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan tentunya pola ragam hias. Nah, pada bentuk ragam hias, saya ulangi sekali lagi. Pada bentuk ragam hias, biasanya pola yang ditampilkan itu dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Saya ulangi lagi, biasanya dalam pola ragam hias yang ditampilkan itu 3 hal tadi yang saya sampaikan. Pertama, ragam hias yang teratur, kemudian terukur, dan memiliki keseimbangan. Nah, pada prinsipnya ragam hias ini, anak-anakku sekalian di kelas 7, dibedakan hanya menjadi 2 jenis, yaitu motif ragam hias geometris dan motif ragam hias non geometris. Jadi 3 yang kalau kita bisa perhatikan dalam ragam hias pada karya seni, misalkan katakanlah batik, nih batik yang dikenakan saya, ini meliputi 3 pola. Pertama adalah teratur. Coba kamu lihat ya, setiap pola-pola yang dibuat batik itu teratur. Kemudian terukur, ukurannya sama. Kemudian antara satu dengan lain memiliki keseimbangan, sehingga teratur, terukur, dan keseimbangan itu menghasilkan satu keindahan. Nah, itu kalau kita bisa teliti dari ragam hias yang contoh sederhana saja di batik. Silakan kalian di rumah masing-masing, mama kalian, ayah kalian punya baju batik atau kain batik, coba perhatikan. Itu dari yang dibuatnya teratur, terukur, dan tentunya memiliki keseimbangan. Nah, dari semua itu, pola-pola yang dibuat dalam karya seni itu hanya terbagi kepada 2, yaitu pola ragam hias geometris, yang kedua pola ragam hias non geometris. Nah, sekarang ragam hias geometris, apa itu ragam hias geometris yang kita bahas nih sekarang? Ragam hias geometris dalam buku ini kita lihat adalah ragam hias yang mengandung unsur-unsur garis. Jadi sekali lagi, ragam hias geometris itu adalah ragam hias yang mengandung unsur-unsur garis bangun. Seperti apa misalnya? Garis miring, kemudian bisa juga bujur sangkar, atau bisa juga persegi panjang, atau bisa juga trapesium, atau bisa juga dalam bentuk belah ketupat, atau ada juga janjaran genjang, kemudian lingkaran. Nah, itu kalau kita temukan di ragam-ragam hias seperti itu masuk kepada ragam hias geometris.
Kemudian binatang yang disusun juga secara berulang-ulang membentuk satu kesatuan motif, itu bisa dimasukkan kepada ragam hias geometris. Nah, di buku ini ya, di buku yang kamu pegang itu ada gambar bagaimana ada lingkaran dibuat secara beraturan. Itu contoh sederhana. Namun demikian bukan hanya itu saja contohnya, yang penting pola prinsipnya tadi saya katakan teratur, terukur, keseimbangan, memiliki garis dan lain sebagainya, itu ragam hias geometris. Kemudian anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang berbahagia, mari sama-sama tetap semangat. Yang kedua adalah ragam hias non geometris. Bagaimana ragam hias non geometris? Ragam hias non geometris adalah merupakan pola dengan susunan tidak terukur, ya, polanya susunannya tidak terukur. Artinya polanya hanya tidak dapat diukur secara pasti, meskipun dalam bidang luas dapat terjadi pengulangan seluruh motif. Nah, gitu. Kalau tadi geometris pokoknya patokannya garis-garis, lingkaran dan lain sebagainya. Kalau ini bisa jadi teratur, tapi bidang polanya dapat diukur secara, meskipun dalam bidang luas dapat terjadi pengulangan, ya, namun tidak terukur. Nah, itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada ragam hias non geometris. Jadi penekanannya ada unsur garis dan lingkaran atau tidak. Kalau non geometris polanya bisa jadi sama namun tidak terukur. Kemudian anak-anak sekalian, bagian keempat, teknik menggambar ragam hias. Nah, dalam hal teknik menggambar ragam hias, kalau kamu ingin menekuni dunia ini, tentunya saya sangat sarankan kepada kalian untuk mengasah diri, melatih diri menggambar. Ya, menggambar di rumah kalian dengan tekun sehingga menjadi satu kesatuan yang indah, sehingga ketika nanti dibuat dalam teknik menggambar hias, ragam hias, kamu akan menjadi lebih mahir membuatnya, ya. Jadi menggambar itu bukan hanya sekedar menggambar, coba kita belajar menggambar yang berdasarkan teknis. Kalian bisa dilihat di link-link YouTube yang ada, yang bagaimana cara menggambar pola dasar, ada manusia, tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Selamat mencari dan mengerjakan untuk melatih dan mengasah kemampuan kalian semua. Nah, teknik menggambar ragam hias, gambar ragam hias sangat beraneka ragam. Jadi sekali lagi, gambar ragam hias sangat beraneka ragam. Inilah yang disebut dengan karya seni, ya. Tujuannya saya katakan pada kesempatan ini adalah kalau dia menempel pada benda-benda produk, ya, untuk meningkatkan nilai. Ya, bisa jadi nilai jual, bisa jadi nilai menjadi barang itu lebih berharga dan memiliki keindahan. Itulah ragam hias fungsinya. Nah, ragam hias ini saya katakan beraneka ragam. Kalian dapat mengambil objek, silakan. Bisa mengambil objek flora, tumbuh-tumbuhan, bisa juga mengambil objek fauna, ya, binatang, atau juga objek dalam bentuk manusia, atau juga bentuk-bentuk geometris yang tadi di atas sudah saya sampaikan. Ya, manusia pada pertemuan yang lalu mungkin ada dalam bentuk topeng atau bentuk-bentuk lain, misalnya kalau lukisan batik kemarin kita sudah bahas, misalnya ada gambar ondel-ondel, ya, atau gambar-gambar kartun dan lain sebagainya, itu bisa dibuat untuk menjadi bagian dari ragam hias. Nah, ragam hias flora dan fauna ini, anak-anakku sekalian, memiliki cirinya apa? Ciri khas masing-masing tentunya. Selain ragam hias flora, kalian juga kita bisa dapat menggambar geometris yang yang dapat diterapkan misalnya pada kain. Bentuk manusia sering ditampilkan dalam bentuk yang utuh dalam keseluruhan hidup manusia. Nah, ragam hias bentuk manusia biasanya ini akan mengalami perubahan bentuk
baik dengan cara disederhanakan atau dilebih-lebihkan. Bentuk gambar hias dapat dibentuk dengan menggambar secara pengulangan maupun saluran-saluran. Saluran-saluran itu pengulangan-pengulangan yang diulang beberapa kali, ya. Berikut beberapa aturan yang harus kita perhatikan ketika kita akan menggambar ragam hias. Pertama, harus diingat, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Jadi kita perhatikan polanya. Biasanya menggunakan pensil atau menggambar kertas pola, ya. Kemudian yang kedua, persiapkan alat media gambar. Ya, tentunya pensil, penghapus, bisa menggunakan cat air, bisa menggunakan cat minyak, atau bisa menggunakan canting, ya, atau lain sebagainya. Itu dipersiapkan. Kemudian tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Polanya tentukan supaya menghasilkan hasil yang bagus. Yang keempat, buatlah sketsa ragam hias yang telah ditentukan itu. Dan kelima, berilah warna pada ragam gambar hias yang akan kalian buat. Silakan kalian praktekkan, misalnya pada benda-benda kosong, papan, triplek, atau bisa sendal jepit kalian yang masih polos warnanya, kemudian kalian gambar membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah, itulah anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah pengantar pembelajaran kita untuk menghantarkan kalian lebih mendalami lagi. Kemudian silakan di halaman 11 adalah penilaian harian. Kalian kerjakan 5 soal dari pertanyaan-pertanyaan diberikan di buku tersebut. Silakan dikerjakan seperti biasa, nanti dikirim dan tentunya buktinya di awal bulan dikirim ke sekolah. Terima kasih atas segala perhatian. Semangat belajar, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.